Selamat datang di Open the Door, membuka pintu cerita penuh makna. Kita ingin bahas kondisi negara nih Pak, kondisi yang memprihatinkan ya di bulan Ramadan ini, kembali ketenangan umat Islam itu terusik. Kalau tahun lalu terusik oleh perang yang ada di Palestina, sekarang perang yang ada di Iran. Dan pelakunya sama sih Pak ya, sebenarnya itu aja ya. Zionis udah pasti ya. Itu gimana sih Pak ini Pak Kiai merasa bahwasanya Timur Tengah tuh kan kita bilang kan tanahnya para nabi nih Pak Kiai ya. Tapi kenapa dari zaman dahulu kala sampai sekarang tanah tersebut itu tidak pernah damai, tidak pernah tenang, selalu tidak jauh dari peperangan begitu. Karakter dasar masyarakat Timur Tengah itu masyarakat yang sangat kental dengan kesukuan. Jadi suku itu adalah sesuatu yang sangat dihormati, sangat disegani. Kelompok. Sehingga perang pada masa dahulu itu sering terjadi perang antar suku ini. Antar kabilah ini dengan kabilah ini. Dan itu terjadi jauh sebelum Islam datang di situ. Itu berlanjut terus sampai masa Nabi SAW, perang-perang semacam itu masih terus ada. Jadi memang itu mungkin sudah menjadi karakter suku masyarakat yang ada di sana ya. Nah kemudian kalau kita mau maknai sekarang, suku ini udah nggak lagi ini tergantikan dengan konsep negara. Konsep suku tergantikan oleh konsep negara. Maka sekarang terjadi perang antar negara itu. Tetapi ya kita nggak bisa menjadikan itu sebagai dasar utama untuk mengatakan bahwa perang itu memang semata-mata lahir karena alasan itu. Apalagi kalau kita mau mengatakan perang ini karena alasan agama, sesama masyarakat Timur Tengah kita satu agama, satu Islam, meskipun beda-beda pemahaman. Nah, itu juga ya dulu pernah menjadi sebab terjadi perang antara Sunni Syiah, tapi itu sekarang udah mulai memudar ya, konflik Sunni Syiah itu udah mulai memudar. Nah sekarang lebih banyak konfliknya dipengaruhi oleh faktor politik, faktor ekonomi dan segala macam. Dan ya ego itu masih ada, ego dasar sebagai masyarakat yang berpegang pada faktor kesukuan itu masih tetap ada pada karakter itu. Jadi ingin mempertahankan ego kesukuan masing-masing gitu kali ya sekarang ya. Tapi kalau kita melihat apakah memang itu masih relevan dengan kondisi sekarang? Karena kan kalau yang kita lihat itu sekarang ada lebih besar kaitannya dengan politik, kekuasaan, bahkan sumber daya yang terang-terangan itu juga dikatakan begitu ya, di beberapa statement pimpinan negara tuh muncul begitu. Yang kaya dengan minyak itu kalau kita lihat negara-negara Timur Tengah yang kaya dengan minyak itu pasti kalau tidak sepaham atau tidak bisa dikapitalisasi begitu ya oleh negara-negara yang lebih berkuasa, kemudian akan dijatuhkan rezimnya. Itu sudah kita lihat beberapa kali. Nah, kalau Pak Kiai sendiri melihat apakah memang agama dan suku itu masih menjadi mayoritas konflik atau sudah lebih dari itu kalau sekarang? Mungkin agak keliru kalau kita kan itu harus dilihat dalam dua sisi yang berbeda. Pertama, ini ada konflik antar negara-negara yang katakanlah negara Islam berkonflik dengan sesama negara Islam. Ada konflik negara Islam, katakanlah Iran berkonflik dengan Israel, Israel dengan Amerika. Ini pasti dari segi agama ini berbeda. Maka itu harus dilihat secara berbeda juga. Banyak yang memaknai bahwa konflik misalnya Israel Palestina, kemudian Israel dengan Iran, dengan siapapun yang ada di belakang masing-masing, itu adalah konflik agama. Tapi rasanya agak sulit untuk kita mengatakan itu sebagai perang agama ya. Sama seperti perang Sabil yang masa lalu itu. Sekarang mungkin lebih banyak alasannya karena faktor ekonomi, karena faktor politik, karena faktor kekuasaan, siapa yang mendominasi siapa dan segala macam. Isu-isu yang beredar, saya mungkin nggak terlalu paham, tidak ada pada posisi itu, tapi kita mendengar dari isu-isu yang ada, perang yang terjadi sekarang antara Amerika dan Israel melawan Iran,
itu karena faktor penguasaan nuklir misalnya. Mungkin itu hanya alasan di permukaan. Alasan sebenarnya adalah faktor siapa yang menguasai minyak bumi, siapa yang memiliki itu dan bisa menguasai jalur perdagangan. Jadi banyak faktor lah. Jadi terlalu cepat kita mengambil kesimpulan kalau mengatakan itu perang agama. Termasuk Israel Palestina. Mungkin kita juga nggak bisa menarik itu sebagai sebuah perang agama murni. Bahwa di situ ada orang-orang Islam berperang dengan orang Yahudi, iya. Tetapi alasan dibalik itu bukan murni karena alasan agama. Gitu. Karena wilayah. Karena wilayah itu karena perebutan wilayah. Meskipun itu sebenarnya udah dari dulu juga kalau ya, ditarik ke belakang, faktor wilayah ini adalah karena ada janji dalam keyakinan agama mereka. Jadi agama Yahudi ini berkeyakinan bahwa Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan. Sehingga mereka merasa bahwa tanah ini tanah milik mereka. Sementara orang Palestina mengatakan, enggak, kami sudah sejak dulu ada di sini. Kamilah penduduk lokal. Tapi ini tanah yang dijanjikan. Jadi itu gimana sih kalau perspektif dari sudut pandang Islamnya itu? Karena kan sebenarnya kitabnya itu adalah kitab yang digunakan oleh Yahudi itu kalau tidak salah ada Taurat kan? Taurat. Sebenarnya juga itu kan turunan sebelum dari Al-Quran gitu Pak Kiai. Jadi kan sebenarnya itu masih nyambung nih. Kalau dari segi agama Islam itu gimana Pak? Iya, makanya itu sebenarnya kalau dari sisi ajarannya, dari sisi ajaran tidak ada perbedaan yang cukup mendasar antara ajaran Yahudi dengan ajaran Islam. Ya, jangankan beda agama seperti itu, sesama umat Islam ketika bicara tentang wilayah, tentang kekuasaan, kita bisa bentrok, kita bisa berbeda pendapat. Jadi itu lebih karena keinginan untuk menguasai satu tempat, satu wilayah, atau keinginan untuk menguasai sumber-sumber ekonomi yang kuat. Alasan utamanya lebih kuat ke sana dibanding alasan agama. Kalau kita menggunakan alasan agama, agama kita ini secara mendasar tidak menghendaki ada perang sesama saudara itu. Apalagi jangankan sesama umat Islam. Dengan orang di luar Islam pun kita tidak dianjurkan untuk berperang tanpa alasan yang benar. Perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan apapun itu dalam bahasa agama dikatakan agar kita bisa saling mengenal, saling berinteraksi dengan baik. Dan yang terbaik dalam perbedaan itu adalah dia yang berusaha melakukan kebaikan buat sesama. Itu prinsip ajaran agama kita. Gitu. Baik.